kita satu waktu untuk sama-sama beribadah meskipun melalui online. Kalau sebentar kita ingin memuji, memuliakan nama Tuhan, mari sama-sama saya undang para jemaat untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Kita mau bersyukur buat satu minggu yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Kita mau bersyukur atas kesehatan tubuh, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, di mana Tuhan mau menuntun langkah hidup kita selangkah demi selangkah, hari lepas hari. Kita juga mau mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, sehingga kita boleh layak masuk ke dalam hadirat Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah kita pada hari ini. Saat teduh selesai, jemaat dipersilakan untuk berdiri. Kita mau naikkan pujian PPK nomor 1, Tuhan berada. Jemaat tetap berdiri, kita sama-sama memuji kebesaran nama Tuhan dengan PPK nomor 13, Pujilah Allah. Tuhan yang ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, baik itu yang disengaja maupun tidak. Tuhan yang ampuni kami sehingga kami boleh layak datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan, kalau sebentar kami ingin melanjutkan ibadah kami, memuji memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati kami. Tuhan yang perbaiki motivasi
memberkati kami Tuhan, sehingga kami boleh memuji-Mu dengan penuh kerendahan hati. Kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan bersyukur kepada Tuhan bahwa di tengah-tengah pandemi ini justru mempererat kita sebagai keluarga, di mana suami, istri, dan anak boleh berkumpul bersama-sama. Dan kiranya kita mau terus bersyukur di dalam segala kekurangan maupun kelebihan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Kita mau naikkan satu pujian, PPK nomor 115, Keluarga Senang. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dia yang adalah Allah yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kita, meskipun dalam keadaan sakit, meskipun dalam keadaan susah, tapi Tuhan adalah Allah yang setia. Kita menaikkan satu pujian, Allahku yang setia. Mencari
Salam saudara yang terkasih dalam Tuhan. Syukur pada hari ini kita boleh kembali beribadah ke rumah Tuhan. Dan sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita menundukkan kepala kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini untuk kembali ke rumah Tuhan, beribadah kepadamu, dan sebentar lagi kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kasih setia Tuhan yang akan kami renungkan pada hari ini. Dan biarlah Tuhan, melalui pekerjaan Roh Kudus-Mu, Engkau menyatakan karya-Mu bagi kami, sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat yang telah menerima bukti kasih setia Tuhan di dalam hidup ini, kami juga boleh meresponinya. Kami boleh menunjukkan sikap yang penuh tanggung jawab terhadap kasih setia Tuhan yang Engkau berikan kepada kami. Berkatilah ya Tuhan, dan kiranya juga urapan daripada Tuhan saja yang Engkau nyatakan kepada hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan boleh berkenan di hadapan Tuhan, menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, tema firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada hari ini adalah tentang Allah yang setia. Di dalam Kejadian 9 ayat 8 sampai ayat 17, tetapi kita akan melihat dari ayat 1 terlebih dahulu, ya. Kita baca ya bersama-sama. Saya akan bacakan juga untuk saudara sekalian dan mungkin jemaat bisa mengikutinya. Kita akan baca Kejadian 9 ayat 1 dan sampai ayatnya yang kedua, dan nanti lanjut ayat 8 sampai ayatnya yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Kemudian ayat yang ke-8, berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang akan kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada di antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Amin. Demikianlah landasan renungan kita pada hari ini. Saudara, di Jepang ada satu hari yang sangat menarik ya, yaitu setiap tanggal 8 April. Setiap tanggal 8 April, khususnya orang-orang yang ada di daerah dekat stasiun Shibuya, mereka merayakan setiap tanggal 8 tersebut sebagai Hari Hachiko. Nah,
Kita semua tahu ya, mungkin pernah mendengar tentang anjing ini, seekor anjing yang bernama Hachiko. Bagaimana ia dengan setia menunggu majikannya pulang di stasiun Shibuya. Nah, jadi pemilik dari anjing ini adalah seorang profesor di salah satu universitas yang ada di Jepang sana ya. Nah, jadi setiap pagi anjing ini akan mengantar pemiliknya, majikannya ke stasiun Shibuya. Dan nanti pada sore hari ia akan menjemput lagi majikannya. Nah, jadi itu bertahun-tahun berlangsung seperti itu. Dan bagaimana juga dikatakan bahwa pemilik anjing ini, profesor ini begitu menyayangi anjing ini. Nah, kemudian tiba suatu hari profesor ini ketika sedang berada di kampus, ia terkena serangan stroke dan kemudian mati, meninggal ya, sehingga ia tidak bisa pulang. Nah, karena ini ada Hachiko ini adalah anjing, jadi tidak ada yang mengerti atau tahu caranya bagaimana memberitahukan kepada Hachiko ini bahwa majikannya itu sudah meninggal, sehingga tidak akan bisa pulang. Nah, jadi setiap hari, setiap petang, setiap sore hari, ia pergi ke stasiun Shibuya untuk menjemput majikannya, yang padahal majikannya sudah dikubur dan tidak akan pernah bisa kembali lagi. Nah, kisah ini cukup terkenal di Jepang dan juga mungkin di seluruh dunia ya, sehingga dibuatkanlah patung Hachiko ini di dekat stasiun Shibuya. Nah, ini juga menjadi daya tarik bagi para wisatawan untuk berkunjung. Dan ini sering sekali dilihat sebagai simbol dari kesetiaan. Bagaimana seekor anjing kurang lebih selama 10 tahun ia menunggu majikannya pulang hingga akhir hidupnya. Sampai ia mati dan ia pun dikubur dekat dengan kuburan majikannya tersebut. Ya. Kalau kita melihat di dunia yang lain, di negara yang lain, ada juga peristiwa-peristiwa yang cukup menarik seperti ini ya. Bagaimana orang-orang dalam tanda kutip menunjukkan kesetiaannya. Nah, jadi ada seorang pria, ya, dicatat bahwa ini terjadi di Taiwan sana. Ada seorang pria yang rela menunggu kekasihnya selama 20 tahun di salah satu stasiun yang ada di sana. Jadi ia bertemu dengan perempuan ini di dunia maya dan kemudian mereka janjian untuk ketemu. Tetapi akhirnya perempuan ini tidak kunjung datang juga nih. Tidak kunjung datang, tetapi laki-laki ini, pria ini dengan setia menanti perempuan itu. Menanti orang yang ingin ia jadikan sebagai pasangan hidupnya. Tetapi perempuan itu tidak pernah kunjung datang. Namun yang menariknya adalah laki-laki ini terus menunggu perempuan ini. Selama kurang lebih 20 tahun ia menunggu perempuan ini. Sehingga orang-orang yang melihatnya di sana karena ia tinggal di dekat stasiun, bahkan ia cuci mandi dan cuci pakaian di toilet yang ada di stasiun sana. Sehingga orang-orang memanggilnya sebagai human Hachiko, ya? Manusia Hachiko. Nah, jadi karena ia menunggu selama 20 tahun. Nah, mungkin kita juga pernah melihat bagaimana orang-orang yang dengan dalam pengertian ya setia terhadap pasangannya, sampai misalnya istrinya sudah meninggal, akan ada yang diawetkan dan kemudian dia jadikan sebagai teman tidurnya. Bahkan ada calon pasangan yang sudah meninggal tetapi ia tetap menikahi, diawetkan dan kemudian mayatnya dibersihkan setiap hari gitu ya. Nah, kita banyak bisa menemukan hal-hal ini terjadi di dunia ini. Apakah ini adalah benar yang namanya kesetiaan? Atau ini yang namanya toksik gitu ya? Ini adalah hal yang salah, ini adalah hal yang tidak wajar. Tetapi inilah realita yang terjadi, bahwa ada saja hal-hal menarik di dunia ini yang menunjukkan bagaimana manusia khususnya gitu ya, mempraktekkan kesetiaannya. Rela melakukan hal-hal konyol yang seperti ini. Rela melakukan hal-hal gila yang seperti ini. Yang mungkin jarang-jarang kita jumpai. Nah, saudara, jika manusia di dunia ini bisa melakukan hal-hal yang seperti ini hanya untuk menunjukkan kesetiaannya, terlebih lagi Tuhan yang kita miliki, ia rela menunjukkan kasih setianya yang lebih
ekstrim dari hal ini. Bahkan ia rela mengikat dirinya, ia rela membuat perjanjian walaupun manusia melanggar, walaupun manusia tidak setia kepadanya. Nah, kita akan merenungkan akan hal ini ya, Allah yang setia. Tadi kita sudah melihat di dalam kejadian yang sudah kita baca ya, bagaimana Allah menyatakan janjinya kepada Nuh, menyatakan kasih setianya bahwa ia akan memberkati dan juga tidak akan memusnahkan bumi dari air bah. Jadi kalau kita melihat di ayat yang pertama, di sana Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa kemudian Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Kemudian memberikan perintah-perintah ya. Jadi Allah memberkati Nuh, itu adalah janjinya yang pertama, dan kemudian yang kedua ia membuat janji lagi bahwa ia tidak akan memusnahkan bumi ini dengan air bah. Dan kemudian Tuhan mempertegas lagi janjinya tersebut dengan membuat satu tanda, yaitu ia menaruh busur di atas awan atau yang kita kenal saat ini dengan istilah pelangi. Nah, ini adalah tanda yang dipakai Tuhan untuk mempertegas janjinya, baik berkatnya maupun bahwa ia tidak akan memusnahkan bumi dengan air bah. Yang menarik di sini adalah bahwa Allah sendirilah yang memulai perjanjian ini dengan Nuh. Allah sendiri yang menegaskan bahwa ia tetap setia memberkati Nuh dan tidak akan memusnahkan bumi ini sampai selama-lamanya. Sampai nanti ketika Kristus datang kali yang kedua. Yang menarik adalah kita bisa melihat terlebih dahulu ya, apa sih sebenarnya yang terjadi ketika Allah memberikan perintah ini atau janji ini kepada Nuh. Dan siapa Nuh sebenarnya yang menerima janji ini? Nah, kalau kita melihat peristiwa ini ya, Tuhan menyatakan janji setianya ini, mengikat perjanjian ini terjadi ketika air bah, setelah peristiwa air bah ya. Nah, jadi kalau kita misalnya melihat terlebih dahulu tentang Nuh, di dalam Kejadian 6 ayat 9, di sana dicatat tentang Nuh ya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nah, di sini sudah diberitahukan kepada kita bahwa Nuh adalah seorang yang takut akan Tuhan. Nah, kemudian bagaimana semua seperti yang sudah kita tahu bahwa di zaman Nuh Allah menurunkan air bah untuk menghukum manusia yang ada saat itu karena dosanya sudah sangat mencapai titik puncaknya gitu loh. Sehingga Allah memusnahkan bumi, manusia bahkan segala isinya, kecuali Nuh yang selamat bersama dengan keluarganya dan beberapa binatang yang masuk ke dalam batra. Nah, ketika mereka masuk di dalam batra, Tuhan menurunkan air hujan selama 40 hari 40 malam, air itu turun, dan kemudian 150 hari barulah air itu menjadi surut. Jadi dapat kita bayangkan selama 150 hari seluruh bumi ini ditutupi oleh air. Dan bagaimana semua yang ada musnah seketika. Nah, kemudian setelah 150 hari tersebut barulah keluar Nuh, keluarganya dan binatang-binatang yang bersama dengan dia keluar dari batra tersebut. Nah, setelah keluar dari batra inilah Allah memberikan perintahnya, Allah membuat janji, Allah menyatakan kasih setianya kepada Nuh. Tentu saja peristiwa yang besar ini mengakibatkan shock ya bagi keluarga Nuh. Baru saja di depan mata mereka melihat Allah membumi hanguskan seluruh ciptaan yang ada di bumi ini dengan air bah. Siapa yang tidak
shock dengan hal itu, yang melihat hal yang seperti itu. Mengalami peristiwa yang besar pasti akan mengakibatkan pertanyaan-pertanyaan, mungkin mengakibatkan traumatis gitu ya. Dulu ketika mengalami bencana gempa bumi tahun 2005, setelah peristiwa itu mengakibatkan shock, bukan hanya secara bertanya-tanya, tetapi mengakibatkan shock secara psikologis juga. Jadi misalnya di sekolah, ya, saya masih ingat itu masih SMP kelas 3. Di sekolah, misalnya meja bergoyang, mungkin itu digoyang sama teman, tetapi kemudian kita akan lari keluar karena kita beranggapan bahwa itu adalah gempa bumi. Ya, karena shock, karena trauma dengan peristiwa gempa yang pernah terjadi. Selama PSBB, kemudian setelah PSBB dan kemudian beberapa bulan kita di rumah aja, disarankan oleh pemerintah untuk tetap berada di rumah gitu ya, tidak melakukan aktivitas yang banyak di luar rumah. Kita kebaktian online, kita mengikuti ibadah-ibadah online di rumah, bekerja di rumah, pakai masker. Nah, ini juga adalah satu hal yang baru terjadi ya, setelah kita mengalami satu peristiwa yang tidak pernah kita impikan. Kita tidak pernah membayangkan bahwa kita akan dikarantina, kita akan mengalami PSBB, kita akan mengalami distancing gitu ya, jaga jarak dan lain sebagainya. Sehingga pemerintah juga memberlakukan protokol-protokol kesehatan ya, bagaimana harusnya kita hidup setelah masa PSBB. Setelah masa-masa karantina kita di rumah, sehingga ada yang namanya yang disebut dengan new normal gitu ya. Bagaimana setelah peristiwa tersebut kita hidup di dalam satu peraturan yang baru dari himbauan oleh pemerintah. Nah, Nuh dan keluarganya apalagi baru saja melihat Allah membinasakan manusia, bumi, seluruh isinya. Siapa yang tidak shock? Dan mungkin saja mereka bertanya-tanya, apakah Allah akan membinasakan bumi ini lagi dengan air bah? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus kami lakukan? Karena mereka juga pasti sadar bahwa mereka adalah manusia berdosa. Ketika mereka masuk ke dalam bahtera, mereka juga pasti membawa dosa, natur dosa tersebut. Jangan-jangan nanti mereka juga nanti akan binasa ketika mereka berbuat dosa. Atau supaya untuk mencegah tidak ada dosa, nggak usah menikah lagi, nggak usah beranak cucu lagi. Nah, mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa muncul saja di dalam pikiran mereka. Apa yang harus dilakukan? Apa yang Allah kehendaki untuk dilakukan? Dan kemudian Allah memberikan perintah-perintahnya dan janjinya ini kepada mereka. Tadi kita sudah baca bahwa di ayat 1, di ayat yang kedua khususnya ditegaskan di sana bahwa Allah memberkati Nuh. Apa yang dikerjakan Nuh diberkati oleh Allah. Dan mereka juga diberikan perintah untuk beranak cucu. Nah, kemudian di ayat 8 sampai 17, bagaimana Allah juga membuat lagi satu perjanjian bahwa Ia tidak akan membinasakan bumi ini dengan air bah. Jadi perjanjian-perjanjian yang Allah buat tersebut Tuhan tegaskan lagi dengan satu tanda. Jadi Tuhan itu bukan hanya memberikan janji, tetapi Ia juga memberikan tanda untuk mengingatkan bahwa Ia pernah membuat atau mengikat satu perjanjian dengan Nuh. Yaitu Ia meletakkan busurnya di awan, atau yang kita kenal mungkin dengan istilah pelangi saat ini. Apakah pelangi pada saat itu tidak ada? Kemungkinan saja sudah ada sebelumnya. Tetapi di sini Allah kembali memberikan pemaknaan ulang tentang pelangi sebagai tanda perjanjian yang Allah buat kepada manusia. Dan juga kita, manusia, ketika kita melihat pelangi, pelangi mengingatkan kita tentang kasih Tuhan yang sampai selama-lamanya. Bagaimana Tuhan membuat perjanjian ini. Nah, yang menarik adalah bahwa perjanjian yang Tuhan berikan ini ternyata bersifat
tidak dari dua belah pihak gitu ya, tidak bersifat bilateral, perjanjian antara dua pihak, tetapi hanya dari pihak Allah sajalah yang membuat perjanjian. Allah tidak bernegosiasi dengan Nuh untuk membuat perjanjian. Allah tidak meminta persetujuan Nuh dengan perjanjian ini, tetapi Allah sendiri yang mengikat atau memutuskan perjanjian ini. Apakah Allah egois? Tentu saja tidak. Justru ini menguntungkan bagi kita. Karena ketika perjanjiannya antara dua belah pihak, Allah dan manusia, bisa saja kita yang akan mengingkari janji tersebut. Dan kita tahu bahwa ketika satu janji, satu kontrak diingkari, maka biasanya orang yang melanggar janji atau orang yang melanggar kontrak tersebut akan harus membayar, harus menerima ganjaran. Karena perjanjian Allah ini hanya perjanjian sepihak, maka juga ini adalah perjanjian yang tidak bersyarat. Tuhan tidak mengatakan jika Nuh begini begitu, baru Allah akan begini. Jika kamu melakukan A, maka Allah akan melakukan A. Tetapi jika kamu tidak melakukannya, maka Allah juga tidak akan memberkati, tidak akan setia. Tidak. Tetapi Tuhan justru memberikan janji yang tidak bersyarat. Dan bahkan Tuhan menegaskan janji ini dengan memberikan pelangi. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa kasih setia Allah itu adalah kasih yang abadi sampai selama-lamanya. Nah, saudara, yang menjadi pertanyaannya, mengapa Allah rela membuat janji ini? Kenapa Allah rela mengikat dirinya dengan janji kepada Nuh? Apakah karena Nuh adalah orang yang benar? Apakah karena Nuh adalah orang yang tidak bercacat celah? Setelah peristiwa air bah, dan kemudian janji Tuhan, ada satu peristiwa yang terjadi yang dicatat di dalam Alkitab ya tentang Nuh. Kalau misalnya kita baca ayat selanjutnya, bahwa kemudian Nuh menjadi seorang petani, petani kebun anggur. Tetapi suatu hari ia minum anggur dan kemudian mabuk, sehingga ia tidur dengan telanjang. Jadi ia mabuk, tidak sadar diri, ia tidak tahu lagi apakah ia berpakaian atau tidak. Nah, sehingga anaknya yang melihatnya itu, anaknya yang bungsu menertawakannya, dan kemudian ketika Nuh anaknya yang bungsu itu melihat dan mungkin ketawa lucu melihat ayahnya telanjang dan lain sebagainya. Tetapi di sana dikatakan bahwa Nuh marah sehingga ia mengutuk anaknya tersebut. Ya. Tetapi justru anak yang memberikan pakaian menutupi aurat bapaknya diberkatilah oleh Nuh. Saya rasa firman Tuhan mengatakan ya bahwa jangan sampai mabuk anggur. Karena orang yang mabuk tidak akan sadar dengan apa yang ia lakukan. Ya bisa saja melakukan dosa dan lain sebagainya. Tetapi realitanya ini adalah Nuh. Dan kalau kita melihat lagi ya, tokoh-tokoh Alkitab yang lain seperti Abraham, Raja Daud, dan tokoh-tokoh yang lain yang menerima janji Allah, yang menerima janji kasih setia Allah, yang menerima berkat dari Allah, mereka juga adalah orang-orang yang jatuh di dalam dosa ternyata. Misalnya tentang Raja Daud ya, bagaimana ia merencanakan pembunuhan Uria dan bagaimana ia berzinah dengan Betseba gitu. Nah, jadi sebenarnya dapat kita simpulkan bahwa orang-orang yang menerima kasih setia Allah adalah orang-orang yang tidak sempurna, adalah manusia tidak sempurna. Nuh bukan manusia sempurna. Tidak ada manusia sempurna di dunia ini. Kemudian Abraham juga bukan manusia sempurna. Ia pernah menyetujui saran dari istrinya untuk menikahi pembantu di rumahnya untuk bisa mendapatkan keturunan. Daud berzinah dengan Betseba sehingga mengakibatkannya merencanakan pembunuhan terhadap Uria. Firman Tuhan mengatakan bahwa Raja Daud orang yang berkenan di hadapan Tuhan, orang yang mengerti isi hatinya Tuhan, tetapi toh juga mereka bisa jatuh
Mereka bukan manusia yang kita juga adalah orang-orang yang telah menerima janji Tuhan, orang-orang yang telah menerima kasih setia Tuhan. Tetapi kita masih bisa jatuh di dalam dosa. Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Tetapi realitanya, kita masih bisa meragukan kasih setia Tuhan. Kita bertanya, apakah Tuhan masih ada? Apakah Tuhan menyertai aku? Masa-masa COVID-19 kemarin, banyak pertanyaan yang mungkin muncul. Apakah Tuhan peduli? Sehingga banyak sekali tema-tema yang diangkat, bahwa meskipun COVID ini terjadi, tetapi ingat selalu bahwa Tuhan peduli, Tuhan masih ada, Tuhan berdaulat di atas muka bumi ini. Yang menjadi pengingat bagi kita. Tetapi inilah realitanya, bahwa kita, orang-orang yang menerima kasih setia Tuhan ini, adalah orang-orang yang tidak sempurna. Kemudian yang kedua adalah orang yang menerima kasih setia Allah hidup bersama dengan Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Nah, inilah yang penting. Meskipun kita tahu tadi poin yang pertama bahwa kita adalah orang yang tidak sempurna, tetapi para tokoh Alkitab ini juga menunjukkan kepada kita, meskipun mereka ada kelemahan, tetapi mereka tetap hidup di dalam Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Abraham tetap dekat dengan Tuhan, Daud tetap dekat dengan Tuhan. Bukan berarti Daud bebas berzina, Daud bebas melakukan dosa dan lain sebagainya, tetapi mereka tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Mereka tetap menggantungkan diri kepada Tuhan, menggantungkan hidup ini kepada Tuhan. Sehingga benar yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Yohanes, bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Sehingga ranting ini harus tetap menempel kepada pokok anggur tersebut. Nah, jadi kalau tidak menempel, maka ranting tersebut akan mati dan dibuang. Demikian juga dengan kita. Kalau kita tidak menempel dengan Tuhan, kalau kita tidak hidup bergantung kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, maka habislah hidup kita. Sudah berdosa, tidak bersandar kepada Tuhan pula. Gitu ya. Tetapi mari kita terus hidup di dalam Tuhan, meskipun kita tahu bahwa kita adalah juga bukanlah manusia yang sempurna. Karena ingat bahwa kita adalah orang-orang yang sudah menerima janji dari Tuhan. Orang-orang yang sudah menerima janji kasih setia Allah. Ya, kita juga harus menunjukkan tanggung jawab terhadap hal ini. Karena firman Tuhan di dalam Lukas 12 ayat 48 bagian B, di sana dikatakan bahwa setiap orang yang kepadanya diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi kepada siapa diberi banyak akan dituntut banyak. Jadi kepada siapa banyak diberi berkat, mengalami kasih setia Tuhan, maka kepadanya jugalah semakin banyak dituntut. Dan ingat, kita sudah menerima kasih Tuhan yang begitu besar, yaitu anugerah kehidupan kekal. Itu sudah berkat terbesar yang Tuhan lakukan kepada kita. Sehingga kita yang sudah menerima itu, kepada kita jugalah dituntut banyak, sudah dipercayakan banyak, sehingga dituntut banyak pertanggungjawaban kepada kita. Nah, inilah yang menjadi respon kita. Tetapi ingat satu hal, dan saya ingin memberitahukan kabar baiknya kepada kita. Meskipun demikian, meskipun kita dituntut untuk boleh memberikan respon karena kita akan bertanggung jawab, tetapi kemudian kita sadar kita adalah manusia yang tidak sempurna. Tetapi ingat satu hal, bahwa kita adalah orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Apakah Nuh selamat karena ia adalah orang benar? Apakah Nuh selamat dari air bah karena ia adalah orang yang tidak bercacat celah? Tentu saja tidak.
Kepada kita diberikan kuncinya di ayat yang ke-8. Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi sudah terlebih dahulu. Jadi ini ayat ini dicatat di ayat ke-8, baru di ayat ke-9 dicatat bahwa Nuh adalah orang yang benar, hidup tidak bercacat celah dan lain sebagainya. Jadi sudah terlebih dahulu Nuh dipilih oleh Allah. Sudah terlebih dahulu Allah menyatakan kasih karunia-Nya kepada Nuh. Nah, jadi Nuh itu hidup di dalam pilihan Allah. Hidup sebagai umat yang sudah dipilih Allah. Hidup di bawah, di dalam kasih karunia Allah. Jadi kalau kita sudah hidup di dalam kasih karunia Allah, maka apapun yang terjadi tidak akan pernah menggagalkan rencana Tuhan. Tidak pernah Allah mengambil lagi kasih yang sudah Ia berikan kepada kita. Dan itulah yang terjadi dengan Nuh. Kasih karunia Allah lah yang memampukan dia hidup benar, hidup tidak bercacat celah, hidup berbeda dengan orang-orang sezamannya. Demikian juga dengan Abraham, dengan Daud. Tuhan yang terlebih dahulu sudah memilih mereka. Dan sekali Allah memilih, maka itu untuk selama-lamanya. Sehingga ketika ada satu hal yang terjadi, misalnya ada dosa yang terjadi, tetapi sudah dipilih oleh Allah, maka untuk boleh mengembalikannya kepada jalannya Tuhan, Tuhan itu pasti melakukan berbagai cara untuk boleh membawa kembali kepadanya. Bagaimana dengan Daud melalui Nabi Nathan? Daud boleh mengalami pertobatan ketika diingatkan tentang dosanya. Dan masih banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi untuk boleh membawa kita kembali kepadanya. Kenapa? Karena tadi pilihan Tuhan. Karena kasih karunia yang telah Ia nyatakan kepada kita, sehingga Ia juga tidak mau membiarkan kita menjadi milik si jahat. Martin Luther itu pernah mengatakan seperti ini, bahwa terkadang ujian di dalam hidup ini, pencobaan-pencobaan yang terjadi yang mungkin berat, itu bisa dipakai Allah untuk membawa kita kepada pertobatan, untuk membawa kita kembali kepadanya, untuk membersihkan kita, untuk membebaskan kita. Dan kemudian Ia lanjutkan, ibaratnya ketika kita membersihkan noda yang ada di pakaian kita. Ketika kita hendak membersihkan noda tersebut, kita bukan hanya sekedar membilasnya, tetapi kita akan mengkuceknya dengan keras, dan mungkin itu membuat kain itu menjadi kusut. Tetapi hanya demi apa? Demi noda itu hilang dari pakaian. Martin Luther mengatakan, terkadang Tuhan memakai cara itu untuk mengembalikan kita kepadanya. Kenapa? Karena tadi kita sudah ada di dalam kasih karunia Allah. Dan orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia Allah adalah orang-orang yang boleh terus dimampukan oleh Tuhan juga untuk hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Untuk kita bisa meresponi kasih setia Allah, hanya pekerjaan Roh Kuduslah yang dapat melakukannya bagi kita. Hanya dengan pekerjaan Roh Kudus kita bisa setia. Ingat bahwa melakukan kehendak Tuhan, setia kepada Tuhan, itu adalah buah roh. Bukan hasil kehebatan kita, bukan dari kemampuan kita, tetapi buah roh. Nah, jadi kepada setiap kita diberikan kemampuan oleh Tuhan, yaitu Roh Kudus tadi, untuk bisa meresponinya. Nah, kasih karunia Tuhan inilah yang memampukan kita untuk melakukannya, untuk bisa meresponi kasih setia Tuhan. Jadi sehingga ketika Tuhan datang kedua kalinya di dunia ini, Ia menemukan, Ia mendapatkan iman di antara kita. Jadi mari kita terus bersandar kepada Tuhan, menempel kepada Tuhan. Toh Ia juga adalah Bapa yang baik. Apapun yang terjadi kepada anak-anaknya, Ia tetap memeluk, Ia tetap mendengarkan dan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini yang kembali mengingatkan kami
bahwa kami memiliki Allah yang begitu mengasihi kami, begitu setia kepada kami. Ampunilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang terkadang justru ingkar terhadap Engkau, meragukan Engkau. Tetapi sekali lagi kami berserah kepada Tuhan, dan kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu lah yang boleh terus mengajarkan kami untuk bersandar hanya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, firman-Mu yang kembali mengingatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tiba saatnya jemaat sekalian kita mau memberikan yang terbaik, persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk mengiringi persembahan kita menaikkan satu pujian tabur waktu pagi. Kami bersyukur kepadamu untuk anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami, sehingga kami boleh menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan pada hari ini, baik melalui YouTube maupun saat ini yang beribadah di gereja. Kami bersyukur Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Bahkan Engkau memberikan waktu bagi kami untuk bersama dengan Engkau dalam penyembahan pada hari ini. Berkatilah setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan, agar rangkaian ibadah ini menjadi satu persembahan yang hidup dan kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Berkatilah semua yang sudah melayani Tuhan. Berkatilah sidang jemaat-Mu yang beribadah pada hari ini. Sidang jemaat yang terkasih, pujian sudah kita naikkan kepada Allah. Firman yang telah diberitakan kepada kita semua, kini arahkan hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih sukacita, anugerah dan damai sejahtera, pertolongan penghiburan,
dari Allah Bapa, Putra, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa melimpah atas kehidupan saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Kristus datang kali yang kedua. Amin. Saat teduh, kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat sekalian. Puji Tuhan, kita sudah selesai melakukan ibadah pada hari ini. Berikut saya akan tampilkan beberapa warta pada hari ini. Yang pertama, pada hari Jumat jam 7 malam ada persekutuan online. Kemudian pada hari Minggu jam 9.30 ada ibadah baik itu online maupun offline di gereja. Dan jam 11 siang ada ibadah untuk sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.